pembahasan yang cukup penting dalam nahwu, dalam mantik, yang mungkin akan selalu kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai adilalah. Pernah kita bahas ketika Mas Ikhwan, bukan dilalah ya. Adilalah artinya indikasi, dalil, istidlal dari adilalah. Ketika sesuatu menunjukkan sesuatu yang lain, itu namanya dilalah. Misalkan Pak Mus selalu datang dengan Pak Syafa. Setiap kali lihat Pak Mus sama Pak Syafa, kecuali ini WA. Karena WA Pak Syafa enggak punya Pak Mus. Pak Mus enggak ada di WA ya Pak. Misalkan di mana-mana saya lihat Pak Syafa, Pak Mus, Pak Syafa, terus seperti itu. Maka begitu datang, ketika maktul itu Pak Syafa, di dalam benak saya itu juga ada bayangan tentang Pak Mus. Ya, sehingga wujudnya Pak Syafa itu menunjukkan juga wujudnya Pak Mus, meskipun saya nggak lihat Pak Mus. Terjadinya hubungan antara dua hal, sehingga salah satu menunjukkan yang lain. Itu yang namanya dilalah. Namanya dilalah. Misalkan sebagai contoh lagi lah, saya datang ke sini mau taklim, di depan sandal tuh banyak. Oh, berarti yang datang banyak. Saya nggak lihat orangnya loh, saya lihat sandalnya. Apalagi banyak dalil yang lain, bahwasanya Pak Slamet dan Mbak Sri nggak jualan sandal, apalagi sandal bekas. Kan enggak, jadi nggak mungkin jualan sandal itu. Di situ kemudian wujudnya sandal menunjukkan wujudnya orang, bahkan jumlahnya sandal menunjukkan jumlahnya orang. Artinya sekarang terjadi dilalah antara sandal dan orang yang ada di dalamnya, di mana sandal menunjukkan yang ada di dalamnya. Kalau kata Imam, wa atharul qadami yadullu alal masir, bahwa tapak-tapak kaki menunjukkan orang yang lewat. Itu namanya apa? Dilalah. Termasuk nanti dilalahnya termasuk lafat. Tenang apa kok nek undi-undi kok njuk dadi niki. Padahal kata-kata undi-undi bentuknya enggak kayak gini, kata undi-undi ya. Tapi udah jadi dilalah. Yang kemudian ini apa Pak Ahmad? Ini undi-undi. Berarti ketika besok Pak Ahmad bilang undi-undi, saya bayangnya ini. Terjadi dilalah antara lafaz undi-undi dengan ini, barangnya ini. Maka nanti ada masyarakat yang dilalahnya itu belum terjadi. Misalkan satu saat boleh nggak kalau misalkan Bang Jo itu saya buat merahnya itu pink, traffic light merahnya saya buat pink, boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah. Biasanya orang masih bingung, karena dilalahnya belum tercipta. Kalau merah berhenti ya, semua orang tahu. Tapi pink, tahu-tahu ada gambar pink, nggak semua orang langsung ngah kalau itu suruh berhenti. Artinya belum tercipta dilalah antara warna pink dengan berhenti. Misalkan, atau misalkan Pak Mus sama Pak Safa lagi misalkan belum begitu akrab bagi saya baru melihat berapa kali jalan berdua datang bareng misalkan, itu belum tercipta dilalah, sehingga ketika lihat Pak Mus nggak ngah ke Pak Safa. Kenapa? Karena dilalahnya itu belum tercipta, indikasinya itu indikasi belum kuat. Nah, ketika indikasi ketika indikasi itu belum tercipta, maka tidak terjadi yang namanya dilalah. Orang tidak akan paham. Misalkan kita pakai bahasa asing untuk berbicara dengan orang Jawa misalkan, ketika kita menyebut nama satu benda, dia tidak ngah ke bendanya. Kenapa? Belum ada dilalah antara lafadz dengan makna yang ada di sini. Itu nanti poinnya di situ. Ya. Nah, dilalah itu nanti ada berbagai macam, sesuai dengan cara terbentuknya dilalah itu. Jadi indikasi itu kan terbentuk dari berbagai macam cara. Ada indikasi itu indikasi logis, atau dilalah akliyah. Nah, apa istilahnya? Misalkan begini, kalau saya di kamar saya, kemudian pagi-pagi ada sinar matahari masuk melalui celah-celah jendela kamar saya,
maka sinar matahari itu menunjukkan matahari. Saya nggak lihat matahari ya, sinarnya masuk ke celah-celah kamar saya itu, maka di situ mengindikasikan bahwasanya matahari terbit. Nah, indikasi atau dilalah seperti ini disebut dengan dilalah akliyah. Nggak mungkin tidak ada sinar matahari, pasti ada matahari. Sinar matahari loh ya, kita udah bisa mengidentifikasi kalau itu sinar matahari, maka otomatis pasti ada matahari. Maka wujudnya sinar matahari menunjukkan keberadaan matahari yang terbit, itu namanya dilalah akliyah atau indikasi logis yang yang dihukumi oleh akal kita. Tapak kaki itu menunjukkan orang yang lewat melewati tempat itu. Ini dilalah akliyah. Artinya nggak mungkin ada tapak kaki tanpa ada yang dan lain sebagainya. Itu namanya dilalah atau indikasi. Yang nanti dalam mantik nanti kita akan bahas, ada berbagai bentuk sesuai cara terbentuknya dilalah atau indikasi itu. Nah, yang pertama dilalah itulah dilalah akliyah. Ingat, ini saya kasih mukadimah aja. Besok kita memerlukan papan tulis supaya lebih ini kan. Nah, ini sebagai pengenalan aja lah. Indikasi ada yang bersifat logis, artinya indikasi yang bersifat akliyah seperti tadi itu, bahwa sinar matahari menunjukkan, kemudian asap menunjukkan adanya api, itu namanya dilalah akliyah. Kemudian ada dilalah tab'iyah atau indikasi berdasarkan tabiat manusia. Kalau kita dengar orang mengaduh, itu mengindikasikan bahwasanya ada yang sedang kesakitan. Kemudian ketika misalkan orang dipegang denyut nadinya kencang, mungkin dia sedang demam dan lain sebagainya. Itu juga indikasi, tapi indikasinya bersifat tabi'iyah. Tabi'iyah itu bersifat tabiat dan kebiasaan manusia. Ya, kebanyakan manusia seperti itu. Tabi'iyah yang nanti kemudian dalam bahasa kita tabiat manusia biasanya secara tabiat seperti itu. Maka indikasi yang tercipta disebut dengan indikasi natural lah, seringkali disebut seperti itu. Indikasi yang bersifat natural, layaknya manusia ketika ketika mengaduh maka dia sedang kesakitan. Misalkan ketika orang wajahnya pucat, dia sedang ketakutan, mukanya merah, dia sedang marah dan lain sebagainya. Maka orang kemudian bisa kita temukan ada orang yang bisa membaca gestur misalkan ya, dan lain sebagainya. Itu karena dilalahnya dilalah tabiat manusia. Misalkan ketika orang mengepalkan tangan itu menunjukkan dia sedang apa, kan gitu. Ada orang yang membaca gestur, meskipun benar apa enggak wallahu alam. Itu tabiat manusia. Jadi yang pertama adalah indikasi yang bersifat akli atau logis. Itu nggak bisa dipisahkan antara indikator dan yang diindikasikan. Jadi kalau ada tapak kaki pasti ada yang lewat. Saya nggak ngomong manusia, ada yang lewat. Ketika suara bel, pasti ada yang memencet bel, pasti ada yang membunyikan bel. Saya nggak bilang memencet, mungkin konslet kan. Orang sini udah pandai mantik, jadi saya kalau ngomong harus hati-hati. Jadi kalau ada suara bel, menunjukkan ada yang menyebabkan bel itu berbunyi. Bisa dipencet. Saya pernah satu saat saya mungkin salah ngomong, kurang hati-hati, saya bilang suara bel menunjukkan ada orang yang memencet bel. Kalau jin gimana? Kalau jin gimana? Yang mencet bel itu jin, bukan orang. Jadi saya cuma bilang orang. Ketika saya bilang orang juga boleh juga, bukan orang Ustaz, konslet juga bisa dan lain sebagainya. Ya pokoknya suara bel menunjukkan ada yang menyebabkan bel itu berbunyi. Mau konslet, mau jin, mau manusia, minal jinnati wan nas, itu terserah. Dan lain sebagainya. Itu dilalah akliyah itu tidak bisa dipisahkan, hanya pasti. Pasti. Setiap ada A, pasti ada B. Setiap ada sinar matahari yang masuk, pasti ada matahari yang terbit, dan seterusnya. Kemudian kalau yang tadi dilalah tab'iyah, itu berdasarkan tabiat manusia. Dan dilalah tab'iyah itu bisa tidak, atau bisa dibilang tidak pasti.
Bisa juga suatu saat ada suara aduh tapi orangnya tidak kesakitan. Bisa. Dia sedang melakukan prank misalkan, dia sedang berusaha untuk menggoda temannya, dia sedang main sinetron, ya kan? Atau dia sedang apalah dan lain sebagainya. Tidak menunjukkan itu sakit pada dia bilang aduh. Maka salah satu ciri dilalah tab'iyah atau tabiat itu bisa saja tidak seperti itu. Ada pengecualian, ada kemungkinan tidak seperti itu, ada kemungkinan meleset. Nah, ketika orang bilang aduh, memang dilalah tabiat manusia kalau aduh itu dia sedang kesakitan. Tapi suatu saat dia sedang main sinetron, atau dia menggoda temannya, atau dan sebagainya, bisa saja dia tidak kesakitan tapi bilang aduh. Hanya saja ini bukan buatan manusia. Itu memang tabiat manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan yang ketiga adalah dilalah wad'iyah. Dilalah atau indikasi yang tercipta karena apa? Rekayasa manusia. Traffic light itu hijau berjalan, merah berhenti, kuning pelan-pelan dan sebagainya. Itu dari mana itu? Apa itu kaidah logika bahwa merah itu harus berhenti, bahwa kuning itu harus pelan? Enggak ada. Itu karena kesepakatan, peletakan rekayasa yang kemudian disepakati oleh satu komunitas tertentu, yang kemudian terjadi berulang sehingga menjadi yang namanya malakah indikasi. Indikasinya jadi jelas, begitu merah langsung berhenti. Nah, satu saat sekali lagi saya ingin rubah itu, tidak merah kuning hijau, tapi saya rubah warna yang lain, boleh nggak? Boleh saja. Tapi untuk tercipta dilalah itu harus disosialisasikan dulu, kemudian terjadi berulang-ulang, orang mulai malakah ya, mulai spontan ketika melihat warna tertentu itu berhenti, berjalan dan lain sebagainya. Itu terkadang memakan proses juga yang cukup lama, termasuk dilalah wad'iyah itu termasuk lafadz menunjukkan maknanya. Nah, ketika kita melafadzkan sesuatu, kenapa ketika saya melafadzkan, orang di dalam bayangan dia ketika saya bilang nanas misalkan, dia kok kebayang dalam diri dia itu nanas. Ketika saya bilang apel gitu, kenapa terbayang benda apel di dalam benaknya dia? Itu karena ada indikasi yang kuat antara kata apel, nanas dan sebagainya. Saya bilang misalkan, saya pakai misalkan buntil. Buntil, kalau saya ngomong sama orang sini tahu buntil itu apa, ada bayangan. Nah, suatu saat saya ke luar negeri, saya bilang buntil, nggak nempel gambar itu di benak orang yang dengar itu. Dilalahnya nggak ada itu, nggak ada spontan itu. Artinya apa? Belum terjadi dilalah, karena memang dilalah lafadz menunjukkan makna itu termasuk dilalah wad'iyah, atau indikasinya itu indikasi rekayasa. Kita yang merekayasa hubungan antar lafadz dan makna itu. Kita yang meletakkan antar lafadz dan makna itu. Sehingga ketika orang mendengar lafadz yang di sini adalah ketika saya bilang apel, yang nempel di sini bukan huruf A, P, E, L kan gitu, tapi buah apel. Tapi ketika apel itu saya sampaikan kepada orang yang nggak tahu apel itu apa, yang tercetak adalah A, B, E, L. Karena tidak terjadi indikasi antara lafaz dan makna. Nah, makanya kemudian ketika kita berbicara mengenai dilalah indikasi itu, apalagi yang wad'iyah, yang parekayasa, membutuhkan satu sosialisasi, yang kedua adalah sesuatu itu akan berulang-ulang. Karena sebenarnya kan dua atau dilalah itu bisa muncul karena dua hal sebenarnya. Satu kali, tapi dalam momen yang sangat mempengaruhi, atau momen yang sangat lah, pokoknya sangat berkesan gitu. Satu kali tapi sangat berkesan, itu akan terus menerus akan diingat ya. Melihat ini nanti akan ingat ini. Itu ketika satu kali tapi momennya sangat berkesan. Atau sesuatu itu terjadi berulang-ulang, itu akan terjadi dilalah gitu. Oke, saya kira segini dulu lah ya untuk hari ini. Saya bayangkan antum itu dipenuhi dengan kebingungan. Saya harus pakai papan tulis seharusnya. Insya Allah nanti pertemuan depan ini sebagai mukadimah aja ya.
Jadi saya minta nanti kalau untuk khusus pelajaran mantik antum harus bawa buku ya, buku tulis ya, untuk nulis catatan. Meskipun nanti mungkin saya kasih beberapa diktat, tapi antum harus tetap ada buku tulis antum nulis. Kemudian saya dulu pengalaman saya ketika belajar mantik itu bukunya itu nggak bersih, kotor. Kitab itu tebel, sininya tulisan pakai pensil gitu, penuh. Itu karena banyak kadang keterangan yang tidak termaktub di sini, ditambahkan aja, nanti itu akan banyak membantu. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.